Pernah kebayang nggak kalau suatu pagi kita bangun dan tiba-tiba dunia ini berhenti? Ya, bukan berhenti berputar beneran sih, tapi nyaris. Nah, ini dia cerita tentang krisis Selat Hormuz 2026. Satu peristiwa yang sukses membekukan arteri utama perdagangan global dan nunjukin ke kita semua betapa rapuhnya sistem yang kita andalkan tiap hari. Oke, kita langsung aja lompat ke pusat kekacauannya. Kita bakal lihat gimana cuma dalam sekejap mata, rantai pasokan yang jadi penopang hidup kita semua itu lumpuh total. Ini gambaran hari-hari pertama pas dunia ya benar-benar berhenti. Gimana nggak berhenti? Cuma dalam hitungan hari, 70% kapal tanker yang biasanya warawiri di situ lenyap. Coba bayangin deh, 7 dari 10 truk bensin di dunia tiba-tiba mogok barengan. Ini bukan angka main-main loh. Ini alarm bahaya pertama, tanda-tanda ekonomi global bakal lumpuh. Dan dampaknya, wah langsung kerasa. Ada lebih dari 150 kapal raksasa, masing-masing bawa kargo yang nilainya jutaan bahkan miliaran dolar. Dari minyak mentah sampai komponen elektronik, semuanya kejebak di tengah laut. Ini bukan macet biasa, ini ibarat gudang raksasa terapung yang nggak bisa kemana-mana. Dan argo jalan terus. Kenapa bisa sampai nol? Ya karena resikonya udah kegedean. Ancaman serangan bikin asuransi kapal melambung gila-gilaan. Nggak ada perusahaan yang berani nanggung resiko, jadi yang tadinya cuma melambat, cepet banget berubah jadi berhenti total. Selat Hormuz, yang tadinya urat nadi ekonomi, mendadak jadi zona terlarang. Oke, jadi pertanyaannya, kok bisa sih satu jalur air sempit doang punya kekuatan buat melumpuhkan seluruh dunia? Emang apa sih yang bikin Selat Hormuz ini spesial banget tapi sekaligus rapuh banget? Yuk kita bedah bareng-bareng titik krusial ini. Nah, ini dia biang keladinya, Selat Hormuz. Coba lihat deh posisinya. Ini satu-satunya jalan keluar masuk dari Teluk Persia, di mana sebagian besar produsen minyak terbesar dunia ada di situ. Nggak ada jalan tikus, nggak ada jalan lain. Ini ibarat gerbang tol tunggal buat ekonomi global. Dan angka ini ngejelasin semuanya. Sekitar 20%. 20% dari total minyak dunia itu lewat sini, setiap hari. Artinya apa? Artinya 1 dari 5 liter bensin yang kita isi atau barang plastik apapun yang kita beli, itu nasibnya bergantung sama kelancaran lalu lintas di sini. Nutup selat ini, ya sama aja kayak memotong 1/5 aliran darah ekonomi dunia. Ngeri kan? Setiap kebakaran besar pasti ada percikan apinya kan? Nah sekarang kita coba putar waktu mundur sedikit. Kita lihat gimana serangkaian keputusan geopolitik yang super tegang cuma dalam hitungan hari bisa jadi kebakaran hebat yang melumpuhkan perdagangan dunia. Gila, semuanya kejadian cepet banget. Akhir Februari 2026, ada serangan militer gabungan yang langsung memicu reaksi berantai. Tentu aja Iran gak tinggal diem. Mereka balas dengan kekuatan penuh. Dan, dalam sekejap mata, konflik militer ini langsung merembet ke arena ekonomi. Langkahnya paling drastis, blokade total Selat Hormuz. Dan inilah kalimat sakti yang mengubah segalanya. Cuma peringatan singkat dari Garda Revolusi Iran, tapi dampaknya ke seluruh dunia. Selat ditutup. Cuma 2 kata itu. Tapi 2 kata itu cukup buat mengubah konflik regional jadi krisis ekonomi global. Efek kejutnya langsung terasa di semua pasar saham dan ruang rapat di seluruh planet ini. Oke, sekarang kita geser sedikit dari angka-angka ekonomi dan politik, karena di balik semua berita utama itu, ada cerita nyata yang terjadi di lautan. Yuk kita lihat dampak langsung krisis ini. Bukan soal untung rugi, tapi soal baja yang hancur dan nyawa manusia. Ini bukan cuma soal paket telat datang ya. Lihat deh data kerusakannya. Ada kapal Tuda yang sampai tenggelam, 12 kapal dagang rusak. Dan yang paling bikin merinding, 7 diantaranya itu rusak parah banget, sampai krunya harus nekat ninggalin kapal mereka di tengah laut. Bener-bener mempertaruhkan nyawa buat selamat. Dan yang paling penting, jangan sampai kita lupa. Di balik angka-angka kapal rusak ini, ada laporan korban jiwa. Ada pelaut yang hilang di laut. Ini pengingat yang paling menyakitkan. Kalau harga sebuah konflik itu nggak akan pernah bisa diukur pakai uang. Ada harga nyawa manusia yang nggak tergantikan. Jadi, setelah semua kekacauan ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Krisis ini tuh kayak stres tes dadakan buat sistem global kita. Nah, mari kita lihat apa aja yang kebongkar dari tes ini, terutama soal kelemahan-kelemahan tersembunyi di rantai pasokan yang selama ini kita anggap enteng. Krisis Hormuz 2026 ini benar-benar jadi tamparan keras buat kita semua. Kejadian ini seolah merobek anggapan kalau masalah di satu wilayah, ya bakal tetap di wilayah itu aja. Ternyata salah besar.
Ini bukti nyata kalau ketergantungan kita pada beberapa gang sempit di peta dunia itu adalah titik lemah utama globalisasi. Ibaratnya satu pipa mampet, seluruh gedung bisa banjir. Nah, ini yang bikin kita mikir dan agak khawatir kan? Selat Hormuz itu cuma satu dari banyak titik rawan di dunia. Gimana kalau krisis berikutnya pecah? Entah itu di Selat Malaka, terusan Suez, atau dimanapun. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita sudah belajar dari kejadian ini? Atau kita cuma lagi nunggu bencana berikutnya datang?